Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini RLCS akan bahas tentang FIDE World Championship 2024, perebutan gelar juara dunia catur antara Ding Liren melawan Gukesh Domaraju penantangnya. Kita akan bahas semuanya di sini, mulai dari ya kapan dan price, kemudian formatnya seperti apa, supaya teman-teman lebih tahu tentang perebutan gelar juara dunia 2024. Nah, sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe, dan jangan di skip iklannya teman-teman. Biar teman-teman dukung aku terus. Sampai belepetan. Dukung aku terus biar aku terus berkontribusi untuk percaturan nasional. Karena sebagian besar AdSense-nya aku gunakan untuk mengadakan Liga Catur Junior, teman-teman. Ini contohnya. Aku bekerja sama dengan Jayakarta Muda Chess Club dan Percasi Jakarta untuk mengadakan Liga Catur Junior, teman-teman. Dan ada hadiahnya juga. Kalau kalian mau ikut, ini dari kelompok umur 8 tahun sampai kelompok terbuka. Silakan. Dan yes, RLCS tidak mengambil keuntungan apapun karena pure murni RLCS ingin bantu perkembangan catur nasional. Dan langsung saja kita bahas gamenya, teman-teman. Turnamen ini akan berlangsung ya, perebutan gelar juara dunia mulai tanggal 25 November sampai 13 Desember. Dan Singapura terpilih sebagai tempat bertandingnya, teman-teman. Jadi ini gimana sih? Apakah FIDE memilih random atau gimana? Setauku ini Federasi Catur Singapura mengajukan diri ya untuk menjadi tuan rumah. Nah, sebelumnya kejuaraan dunia itu lebih sering diadakan di Dubai atau di India, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan bahas berapa total hadiahnya. Totalnya 2.500.000 US dollar, guys. Dan ini formatnya catur klasik ya, teman-teman. Kejuaraan dunia catur ya, atau perebutan gelar juara dunia antara Ding Liren melawan Gukesh ini untuk menentukan siapa yang akan jadi juara dunia catur berikutnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Ding Liren adalah juara dunia bertahannya. Jadi, perebutan gelar juara dunia itu mempertemukan antara juara dunia bertahannya, yaitu Ding Liren, melawan penantangnya, yaitu Grandmaster Gukesh Domaraju. Ya, Grandmaster Ding Liren menjadi peringkat kedua ya. Dia meraih peringkat kedua pada 2022 kandidat turnamen dan meraih tempat untuk bermain melawan Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Sebenarnya peringkat 2 tuh kalau di turnamen kandidat itu nggak jadi penantang perebutan gelar juara dunia ya, teman-teman. Tapi waktu itu juara dunia bertahannya Magnus Carlsen memilih mundur untuk mempertahankan gelar juara dunianya ketika kembali berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi. Terus FIDE bingung tuh, siapa yang akan jadi the next challengersnya dari Ian Nepomniachtchi? Terus Ian Nepomniachtchi lawan siapa dong? Orang juara dunianya mundur. Nah, terus diputuskan, nah peringkat kedua dari kandidat turnamen, dia yang akan bermain melawan Ian Nepomniachtchi. Akhirnya ya dipilih deh Ding Liren. Padahal nih, fakta uniknya waktu itu, di babak terakhir Hikaru Nakamura peringkat kedua. Cuman Hikaru kalah dan akhirnya Ding Liren yang jadi peringkat kedua, guys. Ya kalau nggak kita akan melihat Hikaru lawan Ian Nepomniachtchi waktu itu. Ding Liren akhirnya mengalahkan Ian Nepomniachtchi ya di babak tiebreak. Dan salah satu perebutan gelar juara dunia yang paling gila lah, yang paling gokil, teman-teman, ditentukan dengan tiebreak, teman-teman. Dan akhirnya Ding Liren keluar sebagai juara. Nah, penantangnya tahun ini adalah Gukesh Domaraju, teman-teman, dari India. Grandmaster Gukesh Domaraju adalah pemain catur termuda dalam sejarah yang menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia catur, teman-teman. Gukesh Domaraju, the Indian prodigy, qualified to play. Ya, dia berhak untuk bermain di kandidat turnamen lewat jalur FIDE Circuit, teman-teman. Ya, dia dianggap sebagai underdog ya, karena dalam kejuaraan kandidat turnamen 2024 itu banyak banget pemain top seperti Caruana, Ian Nepomniachtchi, tapi malah Gukesh yang mengeluarkan performa terbaik, teman-teman. Dengan memenangkan 5 pertandingan
dan hanya 1 kali kalah untuk menjadi juara kandidat dengan setengah poin marginnya dari peringkat keduanya. Nah, apakah Gukes mampu untuk mengalahkan Ding Liren? Kita akan lihat, pastinya akan jadi sejarah yang menarik juga. Dan kita akan bahas berikutnya yaitu match formatnya, teman-teman. Formatnya, jadi pertandingan akan berlangsung dengan format 14 classical games. Pemain pertama yang meraih 7,5 poin, margin kan udah ada margin tuh dari 14, 7,5 ya kan, udah pasti juara world champion. Pokoknya siapa yang duluan 7,5, dia yang jadi juara dunia, teman-teman. Kontrol waktunya 120 menit, 2 jam untuk 40 langkah pertama. Jadi ini akan pertandingan yang akan sangat lama ya, teman-teman. Dan akan diikuti dengan 60 menit berikutnya untuk 20 langkah berikutnya, teman-teman. Dan ada lagi tambahan 15 menit untuk setelah 20 langkah. Jadi total 60 langkah, 2 jam 60. Berarti 3 jam ya, teman-teman ya, untuk 60 langkah. Dan ini juga ada bonus 30 detik setiap melangkah setelah langkah ke-61. Oke, jadi 2 jam pertama nggak ada bonus. Itu bonusnya baru ada di langkah ke-61. Dan di sini ada peraturan yang membuat kita akan menyaksikan partai yang lebih seru dari perebutan gelar juara dunia 2024 ini, karena pemain dilarang untuk remis ya sebelum langkah ke-41. Prize money-nya 2.500.000 guys. Nah, lokasinya di mana sih bertandingnya? Yaitu akan berlangsung di Resort World Sentosa di Singapura, teman-teman. Kalau kalian punya uang, kalian bisa nonton nih langsung. Dan ini adalah histori dari perebutan gelar juara dunia catur, teman-teman. The inaugural official World Chess Champion. Ya, pertama kali diadakan di tahun 1886. Yaitu dengan Wilhelm Steinitz menjadi juara setelah mengalahkan Johannes Zukertort untuk menjadi juara dunia catur pertama. Ya, sebelum 1886 itu sebutan tak resmi ya. Pokoknya pecatur yang dianggap paling jago yaitu juara dunianya gitu. Makanya ada juara dunia tak resmi gitu. Oke, berikutnya ya lahir juara dunia berikutnya seperti Alekhine, kemudian juga ada Jose Raul Capablanca dan ada Michal Botvinnik. Nah, banyak banget, teman-teman. Nah, ini coba lihat. Ada yang kenal siapa-siapa aja di foto ini? Yang pasti terlihat ya. Ada Michal Tal di situ ya, teman-teman. Michal Tal ya. Nah, ini juga ada sejarah Grandmaster Boris Spassky menjadi pemenang ya melawan Petrosyan tahun 19 ya, overcome Petrosyan to assume the world championship. Nah, tahun 1972 ada Grandmaster Bobby Fischer ya memenangkan pertandingan yang disebut sebagai match of the century to become the new world champion. Ya, temporarily breaking the Soviet dominance ya, yang bisa dikatakan sebelum tahun 1972 nih pecatur-pecatur dari Uni Soviet itu benar-benar menguasai atau dominan dalam perebutan gelar juara dunia catur. Nah, kemudian datanglah Bobby Fischer yang mematahkan dominasi dari Uni Soviet, teman-teman. Nah, tahun 1975 ya Fischer seperti Magnus Carlsen yang dilakukan sekarang ya. Ya, Fischer forfeit his title in 1975 when FIDE did not meet his demand for a match against Grandmaster Anatoly Karpov. Karpov was declared the new world champion, a title he held for a decade before Grandmaster Garry Kasparov defeated him. Ya, jadi tahun 1975 ya nggak tahulah yang terjadi, teman-teman. Pokoknya tidak mencapai kata persetujuan. Akhirnya Bobby Fischer dan FIDE tidak sepakat dan Anatoly Karpov yang jadi penantang akhirnya keluar sebagai juara dunia baru, teman-teman. Dan sampai akhirnya tahun 1985 ya, jadi periode 10 tahun Anatoly Karpov sangat luar biasa, kemudian dikalahkan oleh Grandmaster Garry Kasparov, teman-teman. Ya, Kasparov after 3 victory over Karpov had his own demand rejected by FIDE and split from the organization to establish the rival
Professional Chess Association. The world champion title was then divided with both PCA and FIDE hosting world champion meets from 93 to 26, teman-teman. Nah, jadi waktu tahun setelah Kasparov ya menang melawan Karpov tahun 93 sampai 2006, itu Kasparov mendirikan organisasi catur juga, teman-teman. Ada yang udah tahu belum? Nah, namanya Professional Chess Association. Nah, Professional Chess Association mengadakan perebutan gelar juara dunia sendiri, FIDE mengadakan gelar juara dunia sendiri sampai tahun 2006. Nah, in this period, Karpov, Grandmaster Alexander Kalifman, Anand, Ponomaryov, Kazimdzhanov, and Vasily Topalov become FIDE World Champion. Ya karena ya bisa dibilang juara dunia, tapi pecatur-pecatur top lainnya juga ngadain turnamen catur lain ya, perebutan gelar juara dunia. Nah, inilah nama-nama yang lahir dari ketika FIDE dan ada PCA, Professional Chess Association. Ada Kalifman, Anand, Ponomaryov, Kazimdzhanov, dan Topalov. Nah, sebaliknya dari PCA juga Kasparov menang perebutan gelar juara dunia Professional Chess Association melawan Nigel Short. Ini yang sering aku hadapin ya, kalau teman-teman sering nonton RL Chess lawan Grandmaster Nigel Short. Ini nih teman-teman, pernah perebutan gelar juara dunia melawan Kasparov. Nah, jadi nggak ada tuh bohong-bohong ya. Dan oke, akhirnya tibalah di tahun 2000 ya, Grandmaster Vladimir Kramnik mengalahkan Kasparov dalam perebutan gelar juara dunia di Amerika Serikat, teman-teman. Nah, ini banyak lagi. Nah, ini adalah foto ketika Ding Liren memenangkan gelar juara dunia mengalahkan Jan Nepomniachtchi, teman-teman. Sempat nggak bisa bangun dulu ya. Sangat-sangat historis banget, teman-teman. Nah, kira-kira siapa yang akan jadi juara dunia, teman-teman? Menurut kalian, siapa yang akan jadi juara? Nah, schedule-nya akan berlangsung kalau di Rusia sih jam 12 siang ya. Kalau di Indonesia nih jam 4 sore, teman-teman. Ini nggak ada liburnya saya lihat ya. Ada tanggal 28 libur nih. Ya ada libur-libur sehari nih, teman-teman. Oke. Jangan lupa nonton di YouTube RL Chess karena RL Chess akan menyiarkan live streaming ini. Dan enaknya sama siapa ya streamingnya? Nah, coba komen. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Semoga video ini memberi pengetahuan yang baru untuk teman-teman tentang dunia percaturan. Jangan lupa dukung terus RL Chess dan kita ketemu di live streaming perebutan gelar juara dunia catur, guys. Kalau saya sendiri sih lebih banyak ke Gukes sih. Kalau kalian gimana, guys?